萨玛连声悉地吽，吽啊吽，咕噜贝，阿克萨萨玛连声悉地吽，吽啊吽，咕噜贝，阿克萨萨玛连声悉地吽。阿弥陀佛，阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是今天的主持人美娥助教，我来自马来西亚沙巴本觉雷藏寺。今天是2023年11月3日，星期五。我们第四门课都是3语直播，大家可以在 Zoom 这里选择华语频道、英语频道及印尼语频道。课程结束后，我们都会把这3语视频发在我们真佛宗全球网络教学与同修的 YouTube 频道，大家可以到时候在那里收看重播。今天的课程是真佛密法的第5章，真佛密法的实修与应用第7节，静思重法实修。我们将在台湾时间8点整正式进入课程。在这里欢迎所有的上师、教授师、法师、讲师、助教及世界各地的莲花童子们，欢迎大家参加今天的课程。如果您方便的话，希望你能把摄像头打开，并写上您的法号莲花某某，方便我们彼此认识，跟你问安问好，也让我们的授课师莲益上师认识您。接下来我和大家分享师尊的金句。师尊于1999年6月22日的开示，来自莲生法王卢胜彦开示集642，结如檀心山，静思重法实修。静思重法实修，这个是我们密教的祖师莲花生大士，他在离开娑婆世界的时候，他留下来的6个字，就是给密教的弟子做一个警惕，也是一个格言，也就是讲密教的弟子，你一定要静思重法实修。其实这个虽然分起来是3件事，事实上是一件事，因为没有密教的上师传法给你，你就没有法可以修，没有师父就没有法，没有法也就没有实修，这个是串联起来的，也就是连接起来的。很简单的讲，你不尊敬你这个师父，你就不会 Selamat malam segenap para Dharma Duta, 怎么会重法呢？你 para 怎么 sang 会 师、重视这个法？教授你师、如何法实师、修这个法？讲师、助你教, 根 dan 本 segenap 就不会去实 perwakilan 修，所 tempat 以 ibadah. 这个讲起来就是一连贯的求法，去尊敬自己的师父也是很重要的。你要重视这个法，你就有 Hari 求 ini kita akan membahas 精神。tentang 你假如重视这个 motto 法， ataupun 你 semboyan 就不 dari 会 Chen 去 Fozong, 犯法 yaitu 的。所 hormati 以 guru, 你 hargai 重视 dharma, 法， dan berlatih 你才 sungguh-sungguh 会去实 di 修。 bab 这串 7, 联起 ya. 来，静思重法实修，可以讲就是密教本身的一个精神。密教它实修的过程当中有很多技巧，师父走过去的那个技巧， Kelas akan dimulai pada 给 pukul 弟子讲，弟 7 子 malam 很 waktu 快的 Indonesia 能 Barat. 够从这个技巧里面 Diharapkan 可以 kepada 实修 para 这个技 peserta 巧。
yang bisa ya diaktifkan videonya bagi yang bisa. 密教需要师父的口诀，就是在这里。因为每一个法当中，它有重要的星耀，也有 Semboyan dari Chen Fozong yaitu hormati guru, hargai dharma, dan berlatih sungguh-sungguh merupakan kata yang ditinggalkan dari Pak Masambawa sebelum parinibbana. 以上就是今天的经济开示，谢谢大家。这里有一项好消息要告诉大家，真佛网络大学推出全新的通识课程——幸福能力提升课，提升你的生活幸福感。我们一共有6节课，从11月18日到12月23日，台湾时间每个星期六晚上8点。这6 Jadi 节 di 课 sini ada kelas baru ya dengan pembicaranya ya yang ada di gambar di atas ya dari tanggal 18 November sampai ke 23 Desember, kelas tentang relationship ya ataupun jalinan hubungan antar sesama. Seperti yang materi pertama adalah jalinan hubungan antara orang tua dan anak. Dan yang materi kedua adalah hubungan antara sesama manusia. Terus yang ketiga adalah keharmonisan dalam rumah tangga ataupun pasangan suami istri ya. Dan yang keempat adalah kemampuan dalam berpidato. Terus yang kelima adalah manajemen ataupun koordinasi ataupun penataan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir bab 6 adalah kekuatan dalam kepemimpinan ya. Jadi pembicara ini adalah Fang Xinzhi Laoshi. Beliau sudah sangat berpengalaman ya dalam pembawaan materi ini. Jadi pasti saya percaya kita semua akan memperoleh banyak hasil dari pembelajaran ini. Kelas akan dimulai pada tanggal 18 November di hari Sabtu. Waktu Taiwan jam 8, berarti waktu Indonesia Barat itu jam 7 malam. Jadi kelasnya itu offline dan online bersamaan ya. Yang offline itu di Taiwan di Zhongguantang ya, viaranya Lin Yu Shangshi. Apabila ada yang berada dari Taiwan itu boleh langsung mengikuti kelasnya secara langsung di Zhongguantang. Kalau yang tidak ada ya kita di Indonesia kita ikut Zoom-nya saja. Ingat ya waktunya ada 6 kali. 将为我们深度解析一、密教为何首重静思；二、如何重法；三、什么是实修要旨。今天的 Jadi 课 hari 程 ini tetap akan dibawa oleh acarya pembimbing kita yaitu Shi Lian Yi Shangshi. Terima kasih kepada Lian Yi Shangshi yang telah membawakan yang akan membawakan materi ini ya. Materi ini sangat-sangat penting. Kita semua harus menyimak dengan baik dan benar. 好，我们还有2分钟的时间，先跟大 Kita 家 ada 2 menit lagi. 首先看到我们的翻译员兴隆助教，还有我们的一才讲师，我们的小香助教，我们5点钟起床的可明师姐，还有怡华助教，我们的翻译员美丽讲师，还有少明师姐，还有这个助教没有写名字，助教好，还有我们的建清师兄、一笑助教、德旺助教，还有我们的秋韵助教辅导员，还有我们尊贵的连追教授师，还有我们的春燕讲师，
老宗师兄，我们的辅导员于飞讲师啊，我们的授课师连一上师上线了，上师好。我们的辅导员龙英助教还有燕芬师姐。好的，我们现在的时间已经是8点整，我们真佛密法实修 Baik, 课 kita mulai pembelajaran kelas hari ini. 首先让我们 Pertama-tama marilah 一起全程 kita 恭敬和 bersikap anjali, 顶礼根本 sembah sujud kepada Dharma Raja Linsheng, 生活佛 sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Fozong, 坛城 sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, serta para Dharmapala dan Dewa. 尊莲生 Semoga kita diberkati 经乐课程 agar kelas pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. 首节莲 Mari kita membentuk mudra Padma Kumara, 持诵莲花童子 menjapa mantra Padma Kumara 7 kali. Om Guru Lien Shen Siddhi Hom. 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 阿弥陀佛 Amitofo. 敬的会长 Selamat 莲花城主 datang kepada para ketua TBF ya, Lianhua Chengzu Shangshi, 尊敬的 para acarya 莲花 dan pembawa materi hari ini, Shilidi Shangshi dan para Shangshi lainnya, 以及线上尊敬的上师 para Jiao Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan segenap 的莲花 umat 童 yang 子们 hadir di sini. 大家早上好 Terima kasih semuanya, selamat malam semuanya, 欢迎 Amitofo. 大家参加今天的课程。上一节课，莲意上师为我们讲解了修行和生活的安排。 Minggu lalu kita membahas 我 tentang 们学习 eh, sadhana dan berbhavana dalam kehidupan sehari-hari ya. 由行 Dan 者 bagaimana 自 cara 己 kita menata waktu 行者 kita dalam 第一 menekuni sadhana ini. 两修完全 Ada yang sehari 1 kali sadhana, ada yang sehari 2 kali sadhana, tergantung dengan waktu yang kita punya. 方便的时候，可以只持诵 Lin Yishang telah menyampaikan materi-materi tersebut. Bagaimana pada saat kita tidak punya waktu, kita sibuk, bagaimana kita bisa tetap bisa menekuni sadhana, itu semua sudah dijelaskan di kelas-kelas sebelumnya. 住坐卧都是在修行，要自己去体会。三，做好 Dan kita tahu bahwa Lin Yishang juga menekankan di mana Buddha Dharma itu ada di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa memahami dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 实修与应用之第七节， Dan hari ini kita akan secara khusus 实修 membahas tentang 下来就让我们 hormati guru, hargai dharma, dan berlatih sungguh-sungguh. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Shelin Yishang untuk datang hadir di sini untuk membawakan materi pada hari ini. 实修，有请莲意上师阿弥陀佛。 Amitofo Sangshi. 阿弥陀佛。先顶礼 Baik, kita kembali mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Dharma Raja Linsheng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Fozong, dan segenap para Buddha Bodhisattva, Dharmapala dan Dewa di altar mandala. Yang terhormat Ketua TBF Lianhua Chengzu Shangshi, Lin He Shangshi, Lin Jia Shangshi, Lin Fei Shangshi, dan segenap Shangshi, Jiao Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para panitia ya di balik layar, dan segenap umat yang hadir di sini, selamat malam semuanya, Amitofo. 我们先今天继续讲真佛密法的实修与应用第七节经师宗法实修。我们先问故自心。 Nah, kita kilas balik dulu ya sebelumnya. Pertanyaan pertama, ceramah Dharma Raja Linsheng menyatakan bahwa saat tidur kita juga bersadana. Disebut apakah sadana ini? Jawabannya adalah
Jawabannya adalah 都答对了就是sadana 灵光法。 cahaya tidur. Ya, jawabannya adalah sadana cahaya tidur. Yang kedua, 莲生活佛的 ceramah Dharma Raja Linseng menyatakan bahwa saat mandi, kita sedang melakukan pertobatan dan mengikis karma warana. Di mana bervisualisasi cahaya suci, di mana kita harus bervisualisasi cahaya suci apa yang masuk dan karma yang hitam keluar. Jawabannya itu cahaya apa? 2个字可以。是对的Ya, betul. Jawabannya adalah cahaya putih. 是白光进来黑夜出去。 Yang keluar itu cahaya hitam. Yang masuk itu cahaya putih. Dan pertanyaan ketiga, Buddha Dharma dapat membuat apa sedekah memancarkan kekuatan dan membuat kehidupan sedekah semakin harmoni? Ya, jawabannya adalah hati, benar. 就是一个知是心产生力量让行者的 Ya, jadi hatilah yang memancarkan kekuatan. 我们进入前言。 Baik, kita masuk ke prakata. 大师密教的 Padmasambhava adalah guru sesepuh Tantrayana, ya. Jadi saat parinibbana, beliau meninggalkan 6 kata untuk memberi peringatan kepada Sadaka dan juga merupakan sebuah moto, ya, bahwa seluruh siswa itu harus apa? Harus menghormati guru, menghargai dharma dan berlatih sungguh-sungguh. 有知道莲花生大师教导弟子这6个字修密教的是非常的重要。 Jadi ini sangat penting kita ingat ya. 大家知道阿底峡尊者吗？ Kalian masih ingat Atisa? Ya, Atisa, 用心诚实 kita tahu bahwa Atisa itu sepenuh hati melayani Dharma Kirti sebanyak 12 tahun. 那些心 Dan Dharma Kirti mentransmisikan Dharma Agung kepada Atisa. 给阿底峡尊者 Dan kita tahu bahwa salah satu yang paling penting adalah teknik bodhicittanya. 那学 Dan setelah usai mempelajarinya, Atisa sangat merasa berterima kasih dan menaruh rasa hormat yang cukup tinggi kepada Dharma Kirti. Dimanapun Atisa mendengar ada yang menyebutkan nama Dharma Kirti, Atisa langsung beranjali dan mudranya itu menyentuh dahi, memberi penghormatan, mengucapkan 4 bait syair memuji guru sendiri. Kemudian barulah menyebut nama agung Dharma Kirti. Atisa setiap tahun selalu memperingati hari parinibbana semua gurunya ya. Dan khusus untuk Dharma Kirti beliau memperingati sebulan sekali. Jadi gurunya Atisa itu banyak sekali, tetapi untuk guru-guru lainnya dia hanya memperingati setahun sekali untuk hari parinibbananya. Tetapi untuk Dharma Kirti dia secara khusus memperingatinya setiap bulan sekali. Nah, jadi beliau juga setiap saat membawa sarira Dharma Kirti. Beliau pernah berkata, guru silsilah saya itu begitu banyak, dan semuanya adalah orang yang mencapai keberhasilan pencerahan. Dalam bhavana mereka tidak ada perbedaan, semua sama. Namun karena berkah pahala dari Dharma Kirti, baru bisa menekuni teknik bodhicitta yang begitu langka dan luar biasa. Dan tentu adanya perbedaan untuk berkah pahalanya. Meskipun kelihatannya ini 3 hal yang berbeda, namun sebenarnya hanya satu hal aja. Jika tidak ada guru tantra yang mentransmisikan dharma, maka tidak ada sadhana yang bisa ditekuni, sadaka. Jadi ketiga kosakata ini ya, hormati guru, hargai dharma, berarti sungguh-sungguh itu semuanya berantai dan berhubungan. Jika tidak ada guru, bagaimana ada dharma? Ya, jadi tidak akan ada sadhana yang bisa ditekuni. Nah, jadi saya seringkali berumpama menggunakan objek pohon.
Mahaguru adalah seperti akar pohon, dan kita adalah ranting dan daun pohon. Supaya bisa tumbuh besar, berbunga, dan berbuah, kita setiap hari harus menyerap nutrisi. Ya, jadi kita mengapa harus menghormati guru? Karena kalau tidak ada secun, kita tidak akan ada dharma yang kita tekuni sekarang. Jadi ini serangkaian yang tidak bisa dipecahkan. Pertama kita harus menghormati guru, ya, atau menghormati mula acarya. Hormati guru, hargai dharma, berarti sungguh-sungguh. Ketiga ini merupakan intisari dari Chan Fo-chong. Dari segi hormati guru, ya kita harus menghormati secun ataupun mula acarya. Nah, jadi ada satu cerita. Jadi kita tahu bahwa ada satu masa dinasti ya, di mana ada satu kaisar yang bernama Qianlong, Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong ini merupakan kaisar yang menekuni sekte Tantrayana. Nah, jadi Kaisar Qianlong memiliki guru besar ataupun penasehat istana ya, guru besar. Guru besar ini adalah generasi ketiga adalah Changchia Robedorje ya. Beliau lahir tahun 1717. Nah, jadi suatu kali mereka mengadakan fahui ataupun upacara akbar di kerajaan. Nah, jadi guru Changchia ya, gurunya si Kaisar Qianlong ini sedang memberikan kuanting ataupun abhisheka. Abhisheka Cakra Samwara ya, Shengle Jingkang. Nah, beliau juga mentransmisikan tata ritual penekunan kepada sang kaisar, pangeran, para selir dan lainnya. Kita tahu bahwa di zaman dulu itu yang bisa menekuni Tantrayana hanya kaum kerajaan ya. Untuk rakyat biasa itu tidak bisa. Nah, namun seperti biasanya itu ya, kalau kaisar boleh duduk di singgasana raja untuk mendengarkan ceramah ataupun khotbah. Namun Kaisar Qianlong ingin menunjukkan rasa hormatnya dan ketulusannya kepada guru. Akhirnya Kaisar berlutut di lantai sambil mendengarkan ceramah. Setelah itu, hubungan Kaisar Qianlong dan guru Changchia ini semakin baik dan semakin akrab. Keduanya sudah mulai seperti teman, dan Kaisar secara khusus memberikan banyak hadiah kepada sang guru ya, yaitu seperti contohnya ada hadiah kereta naga ya, kereta naga ataupun rompi naga, payung naga, terus masuk ke kerajaan juga tanpa perlu memberi hormat. Jadi diberikan secara pelayanan ataupun kayak wewenang khusus kepada sang guru ya. Jadi dia masuk ke kerajaan itu tanpa perlu memberi hormat. Terus boleh juga duduk bersama kaisar, berdampingan. Terus jika berkunjung ke aula kerajaan, biasa kan mereka hanya boleh sampai ke gerbang nih. Nah, jadi untuk di zaman itu juga ada Patriark 6 ya. Di Yupan Chanshi, juga ada Patriark 6. Beliau boleh turun dari kereta sampai ke tangga nomor 3 di aula kerajaan. Tetapi guru Changchia ini boleh turun sampai ke tangga nomor 2 di aula kerajaan itu. Jadi kita tahu bahwa segenap keluarga kerajaan saja tidak memiliki keistimewaan kerajaan, tidak memiliki keistimewaan pelayanan ini ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ini adalah perbedaan dari raja dunia dan rajanya Dharma. Ya, Kaisar Qianlong adalah rajanya dunia dan dia menganggap guru Changchia adalah rajanya Dharma, dan jadi dia lebih menghormati raja Dharma ataupun Dharma raja. Jadi waktu itu saat dulu ya ada cerita saat Padmasambhawa menemui Raja Trisong Detsen, ya jadi dia menemui Raja Trisong Detsen. Saat itu mereka bingung siapa yang harus memberikan hormat terlebih dahulu, harusnya Padmasambhawa atau si raja ini gitu loh. Nah tapi pada akhirnya yang memberikan penghormatan terlebih dahulu adalah Padmasambhawa.
Ya, dia mengalah. 平等了。所以按理来说呢，应该是这个侧松的藏法。 Nah, sebenarnya secara logika ataupun secara dharma harusnya adalah si sang Raja Trisong Detsen inilah yang harusnya memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada Padmasambhawa karena levelnya berbeda ya, di mana dia hanya raja manusia tetapi Padmasambhawa adalah Dharma Raja. Nah, kita tahu bahwa Mula Acarya adalah titisan dari Vairocana Buddha. Ya, Mula Acarya memperoleh silsilah yang agung dengan upaya pelatihannya mencapai pencerahan. 大家也知道，根本上是都是从次第从开始，从一个普通的人呢。 Kita tahu bahwa Secun itu awalnya dari masa kecil sampai muda itu beliau hanyalah manusia biasa, manusia awam, dan di mana pada saat setelah mata dewa terbuka dia pelan-pelan melatih diri sampai sekarang. Jadi ini merupakan suatu contoh proses di mana dari manusia awam saja pun bisa berhasil mencapai kebudahan. Jadi Mahaguru memberikan proses ini untuk membuktikan kepada kita semua bahwa kita semua bisa memperoleh keberhasilan dalam sadhana. Mahaguru memiliki silsilah 4 sekte ya. Kita tahu bahwa silsilah 4 sekte dari Mahaguru adalah sekte Nyingmapa, sekte Kagyupa, sekte Sakyapa, dan sekte Gelugpa. Nah, Mahaguru juga pernah menulis sebuah syair, saat berbhavana harus paham silsilah dan winaya. Dan tata ritual lengkap kiat utama juga mesti diingat. Ya. Jadi intinya, pada saat kita melakukan penekunan diri, kita harus paham antara silsilah dan sila ataupun winaya. Dan kita tahu bahwa segala jenis sadhana tata ritualnya lengkap, dan pada saat menekuni sadhana, kita harus bisa mengambil kiat utamanya dan intisarinya supaya kita bisa memperoleh keberhasilan. Kita juga harus bisa berusaha mengikat hati kita dengan hati Mahaguru. Setiap saat mengikat hati kita dengan hati Mahaguru bersama-sama agar kita bisa mencapai keberhasilan ataupun kotak yokta dalam bersadana. Yang terpenting dalam Tantrayana adalah apa? Mula Acarya adalah yang terpenting. Sadaka harus menghormati Mula Acarya tanpa menaruh sedikit keraguan pun, ya, ataupun kebimbangan pun. Sebab Tantrayana menitik beratkan silsilah guru. Jika tidak menghormati guru sampai mencela, maka seluruh ajaran dharma yang ditekuni akan sirna dan tidak berguna lagi. Nah, jadi ada sebuah sutra ya. Di dalam sutra Vajrapani terkutip, seluruh siswa Vajrayana harus memandang Acarya sebagai Buddha. Mengapa harus demikian? Vajrapani menjawab, memandang guru sebagai Buddha seringkali mengingat berkah pahala guru. Jika melihat guru ataupun memandang guru seperti manusia awam ataupun manusia biasa, pasti akan mencari kesalahan-kesalahan guru. Dikarenakan Anda berusaha mencari kesalahan guru, maka Anda akan meremehkan ajaran dari guru. Demikian, dalam proses sadhana, Anda akan menghambat keberhasilan Anda sendiri. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang patut dihindari, ya. Kita harus memandang guru kita sebagai Buddha, memberi keyakinan yang 100% penuh kepada sang guru. Tantrayana menitik beratkan sila ataupun winaya.
ya, pelanggaran yang sangat berat bagi seorang siswa yaitu mencela guru, memfitnah guru. Mencela mula acarya berarti mencela segenap Buddha, akan menerima balasan karma buruk dan rintangan di kehidupan masa kini. Kita tahu bahwa dalam butiran sila pertama di 14 sila Dasatantra adalah tidak menghormati mula acarya melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Nah, jadi ada satu cerita ya di India. Di India terdapat seorang acarya, ya, seorang biksu ya. Beliau telah menuntun begitu banyak insan. Jadi suatu kali saat sedang berceramah, beliau melihat mula acaryanya ataupun gurunya menjelma menjadi seorang pengemis, mengenakan baju robek compang-camping, hadir di hadapannya ya, mungkin mengikuti ceramah dharmanya, dan dia merasa jika dia mulai berpikir ya, si acarya tadi yang India itu, dia berpikir, dia merasa jika memberi hormat kepada sang guru di tempat umum begitu sepertinya sangat memalukan. Jadi dia pura-pura tidak melihat sampai sore hari dan keramaian mulai bubar ya, pasarnya udah mulai bubar. Dia baru pergi dan menemui sang guru dan memberi hormat. Dan sang guru berharap agar dia dapat bertobat atas kelakuannya tadi, agar dapat menghapus karma buruk yang ditimbulkannya tadi ya. Dan sang guru bertanya, mengapa kamu tadi tidak memberi hormat? Dia tidak menyadari maksud guru dan malah mengelaknya dan menjawab, saya tidak melihat guru. Dan perkataannya itu baru selesai terucap, matanya langsung buta. Seketika dia tidak dapat melihat apapun. Ya, benar-benar dia tidak bisa melihat apapun dan akhirnya dia tahu bahwa ini adalah kesalahannya dan dia mengakuinya dan bertobat dan matanya pun baru bisa normal kembali. Ya. Sebenarnya dia jujur, dia harusnya jujur karena di awal dia memang sudah melihat, tetapi dia berbohong, akhirnya dia langsung menerima hukuman yaitu matanya tidak bisa melihat. Nah, setelah dia mengakui dan setulus hati bertobat dan akhirnya matanya bisa kembali normal. Mungkin kita melihat ini mungkin tidak ada apa-apa, tetapi kita tahu bahwa dalam Tantrayana, ya dalam Tantra, guru itu number one, benar-benar. Guru itu adalah urutan yang paling penting, di mana kita sebagai siswa kita harus menaruh rasa hormat yang penuh kepada sang guru. Ya. Kapanpun dan dimanapun tidak boleh membuat mula acarya merasa tidak tenang secara fisik ataupun batin ya. Jika seseorang sengaja melakukannya, sekalipun bertobat juga tidak akan dapat menghapus karma dari pelanggaran ini ya. Selain itu, kita tahu bahwa pelanggaran karma ya yang kita bentuk ataupun kita lakukan terhadap guru itu tidak akan diampuni. Pasti adalah pelanggaran karma yang cukup berat. Makanya kita harus berusaha bisa menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita yang kita persembahkan kepada guru kita. Dan selain itu, akan mengalami penderitaan yang berat ya, hingga kehilangan nyawa. Setelah meninggal pun akan terjatuh ke alam neraka wajra. Nah, jadi sebenarnya ini ada kisah nyata ya di Chen Fozhong ya, di Chen Fozhong berhubungan dengan yang saya bahas tadi. Jadi teringat beberapa tahun lalu ya, ada seorang siswa terkena penyakit cukup berat ya, sangat berat. Jadi kita tahu bahwa umat ini tuh banyak dikenal orang dan dia sangat penyakitnya cukup berat. Dan waktu itu di seluruh dunia mancanegara juga memberikan pelimpahan jasa ya bersama-sama pelimpahan jasa kepada si murid ini supaya
bisa memperoleh kesembuhan. Dan setelah menerima adistana ataupun pemberkahan dari Maha Guru, penyakitnya itu mulai sembuh. Dan di suatu perjamuan makan, ya dia melihat langsung dan berterima kasih atas pemberkatannya dari Maha Guru. Dan dia sangat terharu, saking terharunya dia mulai mengikat janji bahwa dia akan mendukung Maha Guru dan memberikan kontribusi kepada sekte. Dan namun tak lama kemudian, dikarenakan rintangan karma kebodohannya ya, kedunguannya, dia meninggalkan Chen Fozong dan memfitnah dan mencela guru. Ya, dia mungkin tulis di Facebook, dia memfitnah Secun, mencela-cela Maha Guru, ya. Dan benar tak lama kemudian, benar-benar tidak lama kemudian setelah kejadian ini terjadi, penyakitnya mulai kambuh lagi dan meninggal dunia. Dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Dia keluar dari Chen Fozong, dia mulai memfitnah Secun di sosmed, dan akhirnya tak lama kemudian dia kembali kambuh penyakitnya dan akhirnya meninggal dunia. Jadi Atisa juga pernah mengatakan, siswa Tantrayana harus paham dan bisa balas budi. Kita harus tahu bagaimana cara kita membalas budi guru kita sendiri. Apalagi kita tahu semua yang kita peroleh di dunia ini semuanya berasal dari Maha Guru kita. Semua berkah pahala yang kita terima merupakan hasil dari pemberkahan Maha Guru. Oleh karena itu kita harus bisa paham dan bisa membalas budi. Bagaimana cara membalas budinya? Kita hormati guru, kita bersihkan triguya kita, ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Agar dengan adanya pembersihan triguya ini, seperti kita memberi persembahan kepada Maha Guru, seperti wujud kita menghormati Maha Guru. Mencela mula acarya akan terkena penyakit yang aneh, ya, dan terjerumus ke neraka Wajra. Jadi kita jangan sampai mencela ataupun menaruh sedikit keraguan pun ya. Jadi jangan main-main, kita harus berhati-hati dalam bersikap. Mencela mula acarya akan mimpi buruk, hati akan dikuasai oleh setan ataupun marah. Orang yang marah dengan mula acarya harus kita jauhi ya. Jadi misalnya ada umat ataupun siapapun yang mencela Maha Guru, yang tidak suka dengan Maha Guru ataupun memfitnah Maha Guru, kita sebagai orang yang bijaksana, kita harus menjauhi orang-orang yang demikian. Jadi begitu adanya godaan dari marah, mungkin banyak hal tidak mampu kita kendalikan dan tidak mampu kita hindari. Tetapi kita harus cepat-cepat sadar dan bertobat, dan kita harus cepat-cepat memohon abhisheka ataupun adistana dari Maha Guru agar kita bisa dibebaskan dari rintangan karma ini. Jika mencela mula acarya ya, tanpa tidur dan makan selama ribuan kalpa, meskipun tekun berlatih dan bersadana, namun tetap tidak akan mencapai keberhasilan. Bahkan semakin ditekuni, semakin dekat dengan neraka Wajra. Ini bukan memohon keberhasilan, namun memohon neraka. Jadi ini merupakan sudah wujud di mana kerasukan mara ya, ataupun godaan dari mara, gangguan dari mara. Jangan mencela mula acarya, harus memperhatikan sikap, sebab jika sudah mencela, semua keberhasilan yang diperoleh itu dikalikan 0. Siswa yang ingin mencapai keberhasilan harus mematuhi abdi guru Pancasika Buddha ya, dan 14 sila dasa tantra, dan dengan sepenuh hati menghormati guru.
每个月最少应该是初一15呢，我们必须要送接的送这个 Sebenarnya dalam Chen Fo Chung ya, kita dalam 1 bulan 2 kali Cui Cap Go ya. Cui Cap Go itu tanggal lunar 1 tambah tanggal 15. Seharusnya kita sebagai siswa Chen Fo Chung, kita harus melafalkan sila ya. Sung Cie, harusnya kita harus melakukan hal itu. Namun sepertinya masih banyak sekali yang tidak melakukannya. Kita masuk ke sesi kuis ya. 让我来准备一下分享题目。好，大家都准备好了吗？ Oke, siap-siap ya. Seperti biasa, masuk ke 小程序问答环节 www.menti.com ya. Indonesia kodenya 49122787 ya. Hari ini tetap ada 2 sesi ya, ada 4 pertanyaan. Sesi pertama ada 2 pertanyaan, sesi kedua ada 2 pertanyaan juga. 那中文的这一个代码是88909024，英文是1215465849122787。打着这代码的呢，可以前往 www.menti.com 输入这个代码，就可以带您到输入自己的名字。那希望大家可以输入自己的名字，待会我们都可以更好的认识大家。那如果是您拿到高分，大家上师还会念您的名字。那现在就给大家大约1分钟30秒的时间来填入自己名字，以参与这个游戏的环节。关于今天的游戏呢，大家都应该也是很熟悉，都跟进食、重法、实修都息息相关，跟我们平日都需要做的事情。那么大家多多注意问题，待会希望大家都得高分，并且可以增强自己的知识以及记忆。目前呢，我看到有很多人已经加入了中文频道，印尼文也是好几个人，那英文暂时没有人参与的。那如果是说 Indonesia sudah ada beberapa ya, ayo teman-teman yang lain ikut lagi. 通过我们留言区输入您的答案都是没问题的。那在这个游戏环节中呢，是希望可以带着学习的环境，同时有多一点的欢乐环境给大家，都让大家解放这个心情，开开心心的学习。好，我们大概还有5秒，大家好了吗？准备好了吗？上师准备好了吗？好了问题1。 Oke, pertanyaan pertama. Padmasambawa saat parinibbana meninggalkan 6 kata. Pilihlah yang salah. A. Mematuhi sila. B. Berlatih sungguh-sungguh. C. Hargai dharma. D. Hormati guru. Jawabannya yang mana? Yang salah ya. 错误的是 A Ya, jawabannya adalah A. 问题2。 Yang kedua, dalam Tantrayana, intisari dan kiat utama mesti diucapkan atau ditransmisikan secara langsung oleh siapa? A. Idam. B. Mulacarya. C. Dharmapala.
这一个全部都答对 Ya, 了。jawabannya B, benar semua ya. 全部答对了。 Bagus. 是 B 根本上是。谢谢大家。 Baik, kita lihat rapnya. 我们这个地环节都已经完成了。 Ini yang versi Mandarin. 由谁领先呢？那在中文这边呢，有莲花冠廷领先的。莲花冠廷继续努力。接下来我们看看一下印尼频道将 Ini 会有 yang Indonesia. 是莲花春宴。莲花春宴讲师。继续加油。那么至于英文频道呢，大 Tidak 家 ada Inggris, tidak ada ya. 没关系，我们还可以继续上课，待会我们再继续我们的第二环节，交回给上师。经师才宗法。行者 Hormati guru baru hargai dharma. 行者修师傅的法就是。 Jika siswa tidak menghormati guru, 弥勒勒巴，大家知道。 namun menekuni ajaran guru itu bertentangan ya. 在西藏 Kita tahu bahwa Milarepa adalah guru sesepuh yang paling bisa mewakili teladan, menghormati guru, menghargai dharma, dan berlatih sungguh-sungguh di sekte Tantra Tibet ya. 法的时候呢，曾经问过大家一个问题这个没有分数的，就是弥勒勒巴他的手放在耳朵，代表什么呢？大家要不要还记得吗？ Mahaguru pernah bertanya kepada kita semua, 是代表 是真当时 tangan Milarepa meletakkan di telinga itu bermakna apa? 有人说指 Apa kalian masih ingat pertanyaan Mahaguru waktu itu? Apa makna dari tangan Milarepa yang berada di telinganya? 其实他所说的 Maknanya itu apa? 说的要听根本上师的话 Ya, Mahaguru 就是说 menjawab adalah artinya dari tangan itu adalah harus mendengarkan dari 弥勒勒巴 mendengarkan perkataan dari sang guru ataupun Mahaguru 的意思。 ya. Ya, jadi harus mendengarkan ucapan dari Mahaguru. 他当初学法的时候呢，真的很不容易如果你看过这个弥勒勒巴传的时候呢，你真的是 Dia tahu bahwa waktu pada zaman Milarepa, beliau memohon dharma itu tidak mudah ya karena sangat sulit. 他是马尔巴大师嘛，就是一直都磨练他， Karena pada saat beliau ingin memohon dharma, 让他受苦刑在这个东南西北 sang guru itu sangat mempersulitnya sampai menyiksanya ya, sampai benar-benar 忧参 sampai Milarepa itu sampai kebingungan harus bagaimana. Tetapi Milarepa itu dilatih oleh sang guru agar memiliki serada yang kuat ya. 非常的敬重。 Jadi Milarepa itu memohon dharma ya, diminta oleh sang guru untuk membangun gedung. Nah, si Milarepa pun membangunnya. Tapi setelah dibangun, sang guru pun mempersulitnya dan memintanya untuk membongkar lagi gedungnya dan bangun di arah lain. Nah, jadi akhirnya Milarepa karena dia menaruh keyakinan penuh kepada sang guru, maka Milarepa pun tidak menyerah dengan tekadnya untuk memohon dharma. Dia tetap mendengarkan apapun yang dikatakan guru. Guru ngomong A, dia A. Guru suruh dia melakukan B, dia lakukan. Dan lakukan C, dia pun lakukan. Dia ditendang ataupun dipukul oleh guru pun dia tetap tidak mengelak dan tetap memohon dharma kepada sang guru. Jadi ini merupakan suatu tekad yang sangat luar biasa ya. Dan pada akhirnya Milarepa menggunakan metode santi ataupun kesabaran di mana dia tahu saya bisa bersabar untuk memohon dharma ini. Dan pada akhirnya dengan proses ini dia pun berhasil memperoleh ajaran dharma yang ditransmisikan oleh sang guru dan memperoleh keberhasilan.
你就要 Jadi pada saat itu, 密勒勒巴传 nah jadi pada saat itu Kaisar Qianlong pernah bertanya kepada guru besarnya ya, apabila ingin mempelajari eksoterik atau Mahayana, saya harus membaca kitab apa? Nah jawabannya adalah saya harus membaca kitab eh, teknik bodhicitta. Nah jadi apabila saya ingin mempelajari Tantrayana ataupun esoterik, saya harus membaca kitab apa? Jadi sang guru menjawab harus membaca kisah Milarepa. Ya. Nah, jadi kita tahu jika siswa tidak menghormati guru, ya, jika siswa tidak menghormati guru, maka tidak akan menghargai dharma dan tidak akan menekuni dharmanya. Maka jika tidak hormati guru, tidak akan hargai dharma. Karena tidak menghargai dharma, maka tidak akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kita tahu dalam proses kita melatih diri ataupun dalam bersadana, kita mungkin akan bertemu dengan rintangan-rintangan ya. Mungkin Maha Guru akan memberikan kita tes ya ataupun cobaan ya, beberapa rintangan apabila kita bisa melewatinya, mungkin kita bisa mencapai keberhasilan. Apabila saya tidak bisa lewat ya berarti kita nge-stuck di sana. Jadi ada satu Arya lama ya di India, dia memohon dharma juga kepada sang guru. Jadi pada saat itu yang Arya lama dia menggunakan hati yang begitu tulus dan membawa begitu banyak persembahan dan memberikan sembah sujud kepada sang guru dengan dahi menyentuh kakinya sang guru. Dan apa yang terjadi? Ternyata sang guru menggunakan kakinya dan menendang si lama ini. Dan akhirnya lama itu berguling-guling jatuh ya. Nah, jadi pada saat dia ditendang, dan si lama ini, nah jadi pada saat itu setelah ditendang si lama itu kan berguling-guling. Nah, jadi si lama itu karena merasa sedikit gelisah dengan sikap sang guru, maka muncullah perasaan tersebut dan akhirnya sang guru tahu dan sang lama pun gagal memohon dharma ya, karena sang guru tidak mau mentransmisikan kepadanya karena hatinya tidak murni, tidak yakin secara penuh kepada sang guru, padahal sang guru itu hanya mengetesnya ya. Makanya kita harus memiliki keyakinan 100% penuh kepada Maha Guru. Jika sadaka menghargai dharma ini, maka punya semangat untuk memohon dharma. Jika sebaliknya ya, tidak menghargai dharma, maka tidak akan memohon dharma dan dengan hargai dharma, maka akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Hormati guru, hargai dharma, dan berlatih sungguh-sungguh, ini dirangkai menjadi semangat dari ajaran Tantra. Ya. Suatu semangat. Ya. Eksoterik Mahayana. Dalam eksoterik, guru berceramah, para siswa bertanya intisarinya. Guru berkata, kalian baca saja kitab sucinya, baca sutra, lafalkan nama Buddha, dan cerahi sendiri. Ya. Jadi saat guru berceramah, sang murid itu banyak kali yang bertanya intisarinya apa. Tapi guru tidak memberikan
tidak memberikan jawaban, malah memintanya untuk membaca kitab suci, baca sutra, lafalkan nama agung Buddha, dan cerahi sendiri. Nah, dalam esoterik ataupun tantrayana, namun ini berbeda ya. Dalam pelatihan diri banyak metode yang sudah dialami guru dan boleh diajarkan ke siswa. Sehingga siswa dengan cepat bisa mencerna teknik metodenya dan lebih mudah mencapai keberhasilan. Disinilah kiat utama dari guru dalam ajaran esoterik. Ya, kita tahu bahwa semua kiat utama itu merupakan berasal dari Maha Guru. Jika Maha Guru tidak memberikan kiat utamanya ataupun kisi-kisinya, kita pun tidak akan memperoleh keberhasilan dalam pencapaian. Jadi ada satu cerita, TV-nya rusak, dia meminta teknisi untuk pergi memperbaikinya, dan teknisi hanya cukup meninju TV tersebut dan TV-nya sudah langsung normal. Terus si ibu bertanya, berapa biayanya? Kamu hanya mengetok saja sudah bisa sembuh, bisa normal. Berapa harganya? Terus nah, jadi sang teknisi mengatakan biayanya adalah 100 US dollar dan ibunya bertanya lah, ini kan cuman diketok aja kok mahal 100 US dollar. Katanya iya, saya ketok sih memang $1 aja, tetapi ketok sampai dia bisa dan tekniknya itu seperti bagaimana itu harganya 99 US dollar. Nah, jadi totalnya 100 US dollar. Nah, jadi inilah kiat utamanya. Ya. Jadi ada sebuah cerita lagi. Ada seorang guru dan muridnya ya. Sang guru sudah tua. Sang guru meminta seorang murid datang dan mengatakan kepadanya, saya akan memberikan kiat utama kepada Anda, ya pasti Anda bisa mencapai keberhasilan. Nah, jadi ini mengatakan oke, jadi ceritanya begini. Nah, saya ulangi ya. Jadi ada seorang teknisi juga, tapi dia guru teknisi yang memukul besi. Nah, dia memiliki banyak murid-murid didiknya. Nah, jadi si guru pemukul besi ini memiliki banyak murid didiknya. Nah, jadi pada saat dia sudah mulai tua, dia mulai meminta muridnya mengerjakan banyak hal, dan suatu hari dia mulai merasa badannya tidak sehat. Dia meminta satu murid datang untuk membantu dia mengerjakan sesuatu, dan dia mengatakan kepada sang murid, apabila kamu bantu saya, kamu kerja dengan baik, saya akan memberikan kamu kunci ataupun kisi-kisi dalam pemukulan besi ini, teknik-tekniknya agar kamu bisa lebih berhasil. Dan akhirnya sang murid pun dengan tekun bekerja dan giat bekerja,
dan demi memperoleh kiat-kiat utama dari sang guru. Dan terus pada saat dia suatu hari benar-benar tumbang, dia meminta muridnya itu untuk hadir di hadapan dia dan mengatakan bahwa kalian semua harus lebih tekun lagi bekerja ya, karena saya di sini masih menyisakan satu kiat lagi ataupun satu kunci lagi yang belum kalian tahu. Nah, akhirnya mereka itu lebih giat lagi bekerja dan suatu hari benar-benar sudah tidak tahan lagi. Akhirnya si guru itu sudah hampir wafat ya. Jadi muridnya bertanya apa kiat terakhir itu, dan ternyata si guru berkata kiat terakhir adalah di mana pada saat kalian memukul besi, ingat pada saat besinya masih panas merah-merah jangan kalian pegang pakai tangannya. Dan muridnya merasa bingung lah, cuman ini doang. Ini kan kita juga semua udah tahu karena pengetahuan basic kan. Nah, terus gurunya mengatakan, iya benar, tujuan saya ini sebenarnya supaya kalian mau lebih tekun dan giat bekerja aja. Nah, jadi ini satu ceritanya. Nah, jadi masuk lagi ke PPT, sebab dalam setiap dharma ya pasti ada intisari dan kiat utamanya, mesti diucapkan dan ditransmisikan secara langsung oleh sang guru. Tidak seperti eksoterik ya, siswa membaca sendiri kitab sutranya, cerna dan cerahi sendiri. Guru-gurunya belum tentu mau mengajari murid-muridnya. Dan dalam esoterik ataupun tantrayana ada sadhana yang ditekuni, dan dalam eksoterik ada teori dharma dari sang Buddha. 那兰陀大学的那兰陀大学有4个门嘛，就是东南西北门，他就能够成为那兰陀大学北门的论师，就是守在北门，因为他辩论都是赢的所以他能够成为北门的 Ada 论师。 sebuah cerita lagi dari Sang Shi. Sebentar saya dengar dulu ya. 他在自己的房间在看佛经的时候，忽然间有一个黑影下来，他一看，诶，是一个老人家，一个老婆婆。 Ada seorang siswa sedang belajar di dalam kamar dan dia melihat ada satu bayangan hitam dan dia bingung. Ini sepertinya seorang nenek tua, dan dia tanya kepada nenek tua, "Kamu di sini ngapain?" Terus nenek tua membalas dia, "Kamu lagi lihat apa?" Terus si nenek bertanya kepada, "Kamu lagi lihat apa?" Si siswa menjawab, "Saya sedang membaca sutra." Nenek berkata, "Apa kamu ngerti?" Si siswa berkata, "Saya sama sekali semuanya bisa mengerti." Dan sang nenek sangat senang dan bertanya kepadanya, "Kamu benar-benar mengerti?" Dan sang siswa dengan yakin bilang, "Iya, benar, saya bisa." Dan si nenek menggeleng-geleng kepala terus. Dan si nenek menggeleng-geleng kepala dan berkata, ya ternyata seorang pelajar juga bisa berkata bohong ya. Nah, sebenarnya memang si siswa itu tidak mengetahui sepenuhnya tentang sutra ini, hanya membohong si nenek ini. Mungkin memang si siswa ini benar telah membaca seluruh sutra ini dan berusaha memahaminya. Namun, apakah siswa ini benar-benar memahami intisari dari sutra itu? Sebenarnya tidak. Dan akhirnya si nenek mengatakan kepadanya, sutra itu ada intisarinya. Jadi bukan hanya Anda paham dengan teorinya, Anda sudah mengerti dengan sutra-sutranya, tetapi Anda harus mencari kiat utamanya. Dan akhirnya si pelajar ini pun mencari guru yang bisa mengajarkan intisari sutranya. Padmasambhava menaiki kuda dan terbang ke angkasa sambil berseru, "Hormati guru, hargai dharma, berlatih sungguh-sungguh." Esoterik termasuk sekte Bhavana dan pada dasarnya lebih memperhatikan penekunan diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Buddha Dharma terbagi jadi 2,
Satu ajaran Buddha dan satunya berlatih sungguh-sungguh. Pelatihan diri dalam eksoterik dipraktekkan langsung. Sebenarnya begitu banyak yang mahir dalam teori, namun jika praktek itu belum tentu bisa. Teori dan praktek harus dipahami, keduanya saling direalisasikan, dipadukan ya. Contohnya dalam ujian akan ditanyakan, Buddha Sakyamuni memiliki berapa siswa? Siswa utamanya siapa aja? Nama 10 siswa utamanya siapa? Buddha lahir di mana? Di mana pertama kali Buddha memutar roda Dharma? Apa ajaran Dharma pertama yang dibabarkan Buddha? Dan apa ajaran Dharma terakhir yang disampaikan Buddha? Parinibbana Buddha memiliki makna apa? Semuanya ujian pasti mungkin bisa dijawab, bisa ditanyakan, bisa dijawab dengan baik. Tetapi untuk prakteknya, apakah kalian bisa? Berlatih dengan sungguh-sungguh. Teori ini pasti dipahami oleh para profesor dan ahli ilmu agama Buddha. Namun jika ditanyakan pelatihan pencapaian meditasi mereka sampai di mana, dan mereka belum tentu bisa menjawab sebab ini semuanya termasuk praktek. Apa mereka sudah membuktikan Mahasuka? Sudah membuktikan cahaya suci? Sudah membuktikan sunyata? Tingkat bodi keberapa yang mereka sudah capai? Semuanya ini bukan teori lagi, melainkan praktek. Oleh sebab itu, Buddha Dharma terbagi menjadi teori dan praktik. Dalam esoterik menitik beratkan pelatihan sungguh-sungguh. Namun teori juga mesti dipahami, sebab pahami teori dulu baru lakukan praktik. Seperti siswa Chen Focung, ya, setiap hari bersadana 1 kali. Anggota Sangha bersadana saat pagi, siang, petang, dan malam sebelum tidur sehari 4 kali. Jadi beda antara umat berumah tangga dan biksu ya, itu anggota Sangha itu jumlah sadananya itu berbeda. Jika Sadaka ingin membuktikan Buddha Dharma, maka esoterik adalah sekte yang merealisasikan Buddha Dharma. Tidak hanya melakukan penelitian, menulis artikel dengan baik, itu semuanya hanya secara teori. Namun badan begitu lemah. Nadi, prana, titik bindu tidak diketekuni dengan baik, tidak bisa dibuktikan spiritual sendiri dan tidak bisa membuktikan spiritual sendiri dan semesta menyatu. Dengan menyatunya prana sadaka dan cahaya semesta, maka baru tidak akan rusak badan ini. Ya, makanya pentingnya melatih sadhana internal, nadi, prana, bindu dalam esoterik ya. Esoterik mengajarkan wajra tidak rusak ya. Prana sadaka harus kuat, nadinya harus terbuka, bindu harus berputar, harus bisa melihat cahaya suci bindu, manunggal ataupun menyatu dalam cahaya suci semesta. Inilah pelatihan diri. Jadi pada saat acara bulan 10 kemarin di Ipoh ya, itu ada diajarkan bagaimana cara membuka nadi dan lain-lain. Ya, yang pergi mungkin bisa paham. Oleh karena itu, sekte Chen Focung adalah sekte pelatihan diri. Sadhana Satya Buddha adalah sadhana yang ditekuni sungguh-sungguh, tidak hanya secara teori. Oke, kita sekarang masuk ke sesi kuis 2. Oke, sekarang lanjut lagi masuk ke website tadi ya. Siap-siap. Pertanyaan ketiga. Esoterik termasuk sekte Bhavana pada dasarnya lebih memperhatikan apa? A. Melantunkan sutra. B. Menjapa mantra. C. Penekunan diri.
Ya, jawabannya C. 行止。问题是，下一题，行者不尊敬自己 Oke, 的 yang, 师 per- 傅， yang keempat, 表示 jika Sadaka tidak menghormati guru berarti juga tidak menitik beratkan apa? A. Menitik beratkan meditasi, B. Menitik beratkan Dharma, C. Menitik beratkan sila. Jawabannya apa? Tidak menitik beratkan ya. Ya, jawabannya B. 大师必宗法。我们的这个第二环节已经都到了尾声，我们来看一下今天总分数。中文的这个环节有谁领先？就现在也看到 Oke, ini yang versi Mandarin. 恭喜莲花冠军。接下来看一下印尼 Yang Indonesia, versi Indonesia. Lianhua Chunyan. Ya, jadi versi Indonesia adalah Lianhua Chunyan 讲师. Selamat ya. 好，我们看看英文还是没有人有戏，没关系啊，我们就总结了今天的游戏环节，就交给上司继续接下来的课程。谢谢大家，谢谢上司。谢谢丽人，就这样。小结，密教有很多重要的步骤及次第。 Rangkuman, dalam esoterik begitu banyak tahap dan tingkatan. Semua harus ditransmisikan langsung oleh guru. Oleh karena itu, hormati guru, hargai dharma, berlatih sungguh-sungguh sangatlah penting. Ini merupakan semboyan ataupun moto Chen Fozhong. 在我们宗派里是很重要的，所以今天讲这个经师宗法实修就到这里了。 Ya, jadi ini adalah yang harus diingat ya, hormati guru, hargai dharma, dan berlatih sungguh-sungguh. Ya, jadi saya ada satu cerita terakhir ya. Ini cerita tentang memanggil gunung. Ya. Jadi suatu hari Nabi Muhammad membawa 40 muridnya, 40 siswanya pergi ke gunung, ya di bawah gunung untuk melakukan ceramah. Nah, jadi Muhammad mengatakan manusia ataupun orang harus memiliki keyakinan ya. Karena dengan adanya keyakinan karena keyakinan itu merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dari segala sesuatu. Nah, jadi asalkan manusia ada keyakinan, maka tidak peduli rencana apapun pasti akan berhasil. Dan ada seorang siswanya bertanya, "Guru, ya, kamu begitu ada keyakinan, kamu bisakah meminta gunungnya datang dan kita bisa berdiri di atas gunungkah, di atas puncak gunungkah?" Dan Muhammad pun berteriak dengan keras, "Gunung, kamu datang." Tapi dari gunung muncullah suara gema dari suara dia sendiri ya, dan akhirnya suara itu pun hilang dan gunung pun tetap kembali dalam keadaan hening, dan akhirnya Muhammad berkata, "Gunung tidak datang, kita yang pergi saja." Dan akhirnya mereka mulai memanjat gunung dan mereka berhasil mencapai puncak gunung ya. Nah, jadi ini merupakan kesimpulan cerita dari gimana kita tahu bahwa keyakinan itu sangat penting ya. Sraddha itu sangat penting ya. Apabila kita ingin menekuni Chen Fozhong, menekuni sadhana, keyakinan sepenuh hati itu sangat-sangat penting. Karena hati itu merupakan kunci utama kita mencapai keberhasilan. Kita harus bisa memiliki hati yang penuh untuk
menghormati guru kita sepenuhnya. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan Dharma Sadhana ini. Yang ketiga, kita harus memiliki hati yang penuh bahwa kita yakin kita harus yakin kepada diri sendiri. Kita yakin kita pasti bisa. Karena kita tahu bahwa banyak sekali umat yang mengeluh kepada saya, aduh, rintangan saya berat banget. Saya udah menekuni banyak lama sekali tentang sadhana ini, tetapi saya kayaknya nggak berhasil-berhasil. Jadi mulai merasa ingin menyerah dan lain-lain. Dan sebenarnya kita jangan cepat menyerah, karena tidak ada segala sesuatu yang sia-sia. Di mana kita tahu memang rintangan karma setiap orang itu berbeda-beda. Bisa saja hasil yang kita capai itu terkadang tidak kita sadari. Mungkin saja Anda telah menekuni Buddha Dharma Sadhana dengan bertahun-tahun, Anda tidak mencapai yukta ataupun kontak yang Anda inginkan, namun mungkin tabiat Anda, karakter Anda sudah mulai berubah, kehidupan Anda mulai makmur, ataupun hidup Anda mulai lancar dan lain-lain. Itu merupakan salah satu wujud dari keberhasilan sadhana Anda. Tidak perlu, mungkin banyak sekali orang yang tidak menyadari atas keberhasilan itu ya. Karena keberhasilan tidak selalu harus bisa sampai memiliki daya gaib ataupun kesaktian dan lain-lain, tetapi keberhasilan itu banyak jenis. Nah, jadi tadi juga ada kesimpulan kedua dari cerita ini adalah tadi dia berkata, si Muhammad berkata, gunung tidak datang, kita saja yang pergi. Nah, jadi gunung adalah lingkungan, di mana kita tahu kita mungkin seringkali tidak dapat mengubah lingkungan, ya. Kita mungkin melihat lingkungan di sekitar kita, kita banyak sekali, kita mungkin seringkali tidak dapat mengubah lingkungan, tetapi kita malah harus belajar untuk menyesuaikan lingkungan. Ya, seperti kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa belajar untuk mengubah diri kita sendiri. Ya, sama. Kita tidak bisa memindahkan gunung, tetapi kita bisa mencapai gunung. Ya, gunung adalah lingkungan ataupun orang lain. Ini adalah satu simbol ya atau perumpamaan di sini. Kita tidak bisa mengubah pemikiran orang lain, pandangan orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa mengendalikannya. Namun kita bisa berusaha untuk mengendalikan diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri, agar bisa menjadi lebih baik. Meskipun lingkungan di luar tidak berubah, tetapi kita bisa mengubah lingkungan hati kita sendiri, di mana kita bisa mengalihkan suasana hati kita agar bisa menjadi lebih baik. Baik, sampai di sini. Terima kasih kepada semuanya. Semoga kalian semua bisa sehat selalu. Om Mani Padme Hum. Amitofo. Terima kasih kepada Lin Yisang Shi telah memberikan materi yang luar biasa. Hari ini adalah hormati guru, hargai dharma, dan berlatih sungguh-sungguh. Beneran sangat-sangat penting dan kita harus ingat selalu ya. Kita tahu bahwa Padmasambhava meninggalkan 6 kata sebelum parinibbana, yaitu kita harus sebagai siswa ya harus hormati guru, hargai dharma, dan berlatih sungguh-sungguh. 6 kata ini sangat penting, harus kita ingat selamanya, dan kita resapi makna sesungguhnya dari 6 kata ini. Kita tahu bahwa begitu banyak contoh pelanggaran ya, dari tidak menghormati gurunya, malah mencela guru, itu dosa-dosa ataupun hukuman apa saja yang akan diterima.
seperti akan terjerumus ke neraka Wajra, akan menemui ataupun memiliki banyak rintangan di kehidupan ini, ya, dan tidak akan mencapai keberhasilan dalam sadhana dan bawananya. Nah, jadi kita menghormati guru, kita harus bisa memegang keyakinan penuh kepada Maha Guru, harus bisa menaati ataupun mematuhi abdi guru Pancasila, 14 sila dasar tantra. Ya, jadi kita tahu bahwa dalam Tantrayana kiat utama dan intisari dari ajaran harus langsung ditransmisikan oleh Maha Guru. Kita harus menekuni segala dharma ataupun ajaran yang ditransmisikan oleh Maha Guru kita sendiri. Kita juga harus memiliki keyakinan penuh terhadap 3 hal, keyakinan penuh kepada Maha Guru, keyakinan penuh terhadap ajaran guru, keyakinan penuh terhadap diri kita sendiri kalau kita bisa menekuninya dengan baik dan benar. Baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, boleh chat di grup chat ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Lin Yishang Shi. Zoom 也是没有问题，所以证明大家都明白尽是众法实修。 Hari ini juga tidak ada pertanyaan sepertinya ya. Di YouTube nggak ada, Facebook nggak ada, di Zoom juga tidak ada. Sepertinya hari ini semuanya bertanya. Oke, oh sini ada pertanyaan. Apabila ada umat yang mendiskusikan ataupun membahas tentang kehidupan sehari-hari Maha Guru, apakah termasuk dengan pelanggaran? Jawabannya adalah apabila ada yang berhubungan dengan motivasi itu nggak apa-apa ya. Misalnya teladannya, misalnya hari ini kita ada acara apa, terus Maha Guru sangat senang, itu boleh. Tetapi jangan mengatakan ataupun membicarakan secun yang tidak-tidak, ya. Membanggakan, mengagumi, ya, menjunjung tinggi Maha Guru itu boleh, itu justru bagus. Tetapi malah membahas yang tidak senonoh ataupun yang tidak menaruh rasa hormat itu tidak boleh diucapkan. Oke, 大家都没有问题了，对吧？那就太好了。哎，我好像收到一个私信，我看一下。 Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti kelas hari ini sampai di sini. Baik, kita persilakan kepada Lin Yishang Shi untuk menutup kelas hari ini. Sembah sujud kepada Maha Guru Lin Sheng, sembah sujud kepada Guru Sepupu dan para Buddha Bodhisattva. Terima kasih telah senantiasa memberikan adistana. Kelas hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terhormat Ketua TBF Lin Hua Cheng Zu Shang Shi, yang terhormat Lin He Shang Shi, Lin Jia Shang Shi, yang terhormat Lin Fei Shang Shi, segenap Shang Shi, Jiu Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan segenap para umat ya dan para panitia baik layar segalanya. Terima kasih kepada semuanya. Jumat depan ketemu kembali. Amitabha, sampai jumpa. 印尼语翻译的美丽讲师，印尼语翻译的兴隆助教，谢谢连飞上师带领的印尼翻译团队，谢谢连如教授师带领的英语翻译团队，谢谢所有在幕后默默付出的义工们，你们辛苦啦！谢谢 Zoom，
YouTube 及 Facebook 线上的莲花童子们，我们下周不见不散。 Sampai jumpa semuanya. Bye bye. 谢谢莲如教授师，谢谢邱阿弥陀燕助教，佛，拜拜，谢谢。台长师，谢谢新感恩荣助师姐，教，谢谢谢谢大家，阿弥讲陀佛。师，再见，谢谢可明师姐，谢谢感少梅师恩师姐，姐，谢再谢见，彩虹拜拜。助教，彩虹助谢谢教在吗？彩虹助教，谢谢一菲讲师，谢谢谢谢，龙英助再见，教，拜拜，谢谢老拜周师拜。兄，谢谢莲霞助教，谢谢孙太师姐，谢谢莲根助教，谢谢一份师兄，谢谢大家，我们阿弥下个星期陀佛，再见啦！再见，下周记得在见。你们的乐力那边写起来，我们星期六的课程呢。好的，好，好听，下周见，阿弥陀佛，再好，见，考试拿文凭啊，拜拜。拜拜。